Bapak Ibu rahmati Allah, suatu hari Rasulullah SAW berdialog dengan malaikat Jibril. Ketika itu Jibril berkunjung kepada Rasulullah SAW. Namun kali ini wajah beliau terlihat muram, sedih, penuh dengan kecemasan. Biasanya beliau datang dengan wajah sumringah atau wajah tegap, serius, ya. Tapi kali itu Rasulullah SAW melihat Jibril, wajahnya penuh kecemasan, sedih dan ketakutan. Maka setelah mengucapkan salam, Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, ma bika ya Jibril? Ra'aitu syai'an makruhan min wajhik." "Fama bika ya Jibril?" "Jibril, ada apa Jibril? Aku melihat wajahmu suram. Sepertinya aku sedang bersedih. Aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai dari wajahmu Jibril." "Ma bika ya Jibril?" "Ya Rasulullah, inna Allaha yas'a nurat aw kulla nirah, fadahanu al-malaikatu naham bisya'li nar min nirillah." "Ya Rasulullah, Allah sedang menyalakan api neraka sekarang. Hari ini Allah membuat semua nerakanya membara ya Rasulullah. Panas terasa membara. Dan kami takut dengan neraka Allah ini ya Rasulullah. Wala nadri ayu syai'in amal bih kayam tahrim min had." Kami tidak tahu ya Rasulullah, dengan cara apa kami membujuk agar Allah berhenti menyalakan api neraka. "Fatazakartu bika ya Rasulullah, anta manba'u rahmatillahi lil alamin." Untungnya aku teringat kepada Anda ya Rasulullah. Anda adalah Nabi dan Rasulullah, sumber kasih sayang Allah, sumber rahmat Allah bagi alam semesta. Idzan ji'tu laka anta tabaraka fiha ya Rasulullah. Aku datang kepada Anda, aku ingin meminta berkah dari Anda ya Rasulullah. Allah, mintakan sama Allah agar Allah berhenti menyalakan api neraka. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, "Jibril, ishrah li kaifa kanat an-nar." Jibril, ceritakan padaku seperti apa neraka itu Jibril. "Ya Rasulullah, inna masalin nar min nirillah min niranida." Sesungguhnya perumpamaan neraka dari neraka-neraka Allah itu seperti lubang, kama salikar, seperti lubang yang bertingkat. Jadi neraka itu ibarat satu lubang yang bertingkat. Wa idza tadkhuluha, jika aku memasuki ada hufratiha, atas lubang tadi, maka akan mendapati lubang itu tanpa batas. Mamlu'atun binar, penuh dengan api ya Rasulullah. Wallah, law qutirat min narillah min nariha di dunia la afsadatid dunya wa ma'ishuha. Demi Allah ya Rasul, andai satu percik saja dari api nerakanya Allah dipercikan kepada dunia ini ya Rasulullah, hancur dunia dengan segala kehidupannya. Dan neraka yang paling bawah ini adalah neraka yang Allah sediakan. Dalam satu riwayat dikatakan bagi kaum munafikun, bagi orang-orang munafik, pura-pura beriman padahal kufur di dalam hatinya. Munafik i'tiqadi. Yang di atas lagi Allah sediakan bagi penyembah bulan dan matahari. Yang di atas lagi Allah sediakan bagi bangsa Sabak yang menyembah bid'ah. Di atas lagi bagi bangsa Yahudi yang mengingkari Nabi Musa dan menyembah selain Allah. Yang di atas lagi bagi kaum Nasrani yang mempersekutukan Allah, tidak mendengar dakwah dan tidak menerima dakwah Nabi SAW, bahkan mempertuhankan Isa bin Maryam. Giliran tingkatan yang ketujuh, Jibril diam. Giliran tingkatan yang ketujuh, Jibril diam. Dan Jibril tidak berkata-kata, sehingga membuat Rasulullah SAW heran, kenapa Jibril diam? Ibadat taskut ya Jibril. Giliran neraka yang ketujuh, Jibril diam. Padahal Rasulullah sudah siap mendengarkan, dan Jibril berpaling dari Rasulullah SAW. Jibril, man ahlus sabiq Jibril. Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh Jibril? Siapa penghuni neraka yang teratas Jibril? Sambil memalingkan badan Jibril mengangkat tangannya, tidak berat untuk mengatakan apa nih? Rasulullah makin kaget dan makin penasaran. Ditarik tangan Jibril, dibalikkan badannya dan dipegang kedua bahunya. Jibril, ajib sekali, mana ahlus sabiq Jibril, sebutkan padaku siapa penghuni neraka yang ketujuh Jibril. Jibril menatap Rasulullah SAW sambil dalam keadaan berat untuk mengatakan. Setelah didesak berkali-kali oleh Rasulullah, baru Jibril mengatakan, ummatuka ya Rasulullah. Umatmu ya Rasulullah. Umat Anda ya Rasulullah. Heran Rasulullah begitu mendengar Jibril mengatakan bahwa penghuni neraka yang ketujuh adalah umatnya. Pingsan Rasulullah SAW. Bayangkan ya waktu itu. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dengan mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh Allah telah datangkan kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian satu rasul dari kalangan kalian. Berat bagi kalian penderitaan yang kalian alami, kesusahan yang kalian alami, berat baginya. Begitu berharap kalian bahagia di dunia dan akhirat, dan kepada orang beriman begitu pengasih dan penyayang. Maka Jibril meraih tubuh Rasulullah SAW dan memangkunya dan berkata, Jibril, ya Rasulullah, aku datang untuk meminta berkah kepada Anda agar Anda memujuk Allah, berhenti dari menyalakan api neraka. Anda malah pingsan. Kau ya Rasulullah, berdirilah Rasulullah. Maka apa kemudian tidak lama Rasulullah siuman. Setelah beliau siuman, beliau sujud kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, harin ummati bin narik, ummati ya harin bin narik, umatku ya Allah, bebaskan umat dari neraka-Mu ya Allah, bebaskan umatku dari neraka-Mu ya Allah. Terisak-isak tangis Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menghentikan sujudnya Rasulullah, mendesak memohon kepada Allah dengan sangat agar Allah mencabut keputusan umatnya masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu tahu berapa lama Rasulullah sujud dan menangis memohon kepada Allah? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam sujud menghadap kepada Allah, meminta agar Allah membebaskan umatnya dari api neraka, tanpa makan, tanpa minum. Hanya ada Bilal, azannya Bilal yang membuat Rasulullah bangun dari sujudnya. Ketika Bilal azan, Rasulullah bangun, tidak bercakap dengan para sahabat, tidak menyapa sahabat. Akibat suaranya Bilal, komat Bilal, komat. Para sahabat heran, buka mata Rasulullah, pucat tubuh Rasulullah SAW. Kebayang 3 hari 3 malam sujud memandang, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Saking berharap agar Allah membebaskan kita dari neraka. Sampai Abu Bakar cemas kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar melihat Rasulullah sujud sambil menangis, diketuk pintu rumah Rasulullah. Khalas ya Rasulullah, iktahi ya Rasulullah, kok sudah ya Rasulullah, berarti Allah mendengar permohonan Anda, apapun ya Rasulullah. Tapi Abu Bakar tidak berhasil membujuk Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar pulang dalam keadaan menangis. Umar bin Khattab mendapati Abu Bakar menangis dan berkata, ya Umar, mabika ya Umar, ya Abu Bakar, mabika ya Abu Bakar, tiba-tiba tabki. Ada apa Abu Bakar? Kenapa kau menangis? Rasulullah, kaget Umar, ada apa dengan Rasulullah? Hari didapati hal yang sama. Rasulullah sujud, nangis. Umar tidak bisa membujuk Rasulullah. Umar pulang berpapasan dengan sahabat. Dan Salman berpikir, kalau Abu Bakar dan Umar tidak bisa membujuk Rasulullah agar berhenti seperti itu, apalagi saya, kata Salman. Maka Salman kemudian mendekati, mengunjungi Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, agar membujuk Rasulullah berhenti. Dan Fatimah berhasil mendengar suara putrinya Rasulullah berhenti. Rasulullah bangun dan menjawab apa yang dikatakan Fatimah. Sekali wajah buaya pucat sekali. Kenapa? Kau menyiksa dirimu sendiri. Baru ketika Rasulullah cerita kepada Siti Fatimah pun hampir pingsan. Maka kedua-duanya sujud menghadap Allah agar Allah tidak memasukkan umatnya ke dalam neraka. Bayangkan perjuangan Rasulullah SAW, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam demi cintanya kepada kita.